Ya, selamat malam saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian. Berjumpa dengan saya Stefan dalam berbagi cerita kehidupan ini, bahwa dalam dunia ini, dalam hidup ini kita banyak melakukan segala perkara, mungkin segala bidang, segala pekerjaan. Tapi yang perlu kita harus tahu bahwa dalam dunia ini kita membutuhkan pengetahuan apa yang harus kita lakukan. Dalam dunia ini kita harus tahu tentang bagaimana kita bisa hidup. Dan kita punya pencipta, kita punya Tuhan yang sudah memberitahu kita di dalam kitabnya aturan-aturan untuk hidup ini. Kenapa? Karena kalau kita hidup ini, kita akan mengetahui ada hidup yang baik, ada hidup yang benar. Terutama kita bagaimana mengenal hidup yang baik di muka bumi ini, terutama kita di bangsa Indonesia dengan hidup yang bercampur kehidupan yang ada. Dan ada berbagai macam-macam tingkat kehidupan yang kita dapati dan kita lihat di bangsa kami, negara kami. Bangsa kami adalah bangsa yang mengenal tentang ketuhanan dari Pancasila. Ada 5 dasar sila untuk mensejahterakan, menjamin bangsa negara kita. Dan diberlakukan undang-undang dasar untuk gimana kita hidup dengan aturan-aturan berbagai-bagai yang harus kita ketahui. Nah, tidak rumit kita tinggal di sebuah negara, jika kita mengetahui ada dasar hidup bagi warga negara yang tinggal di satu negara dan mempunyai pedoman atau hukum yang berlaku di satu negara. Nah, yang saya perlu sampaikan, saya perlu beritahu bahwa sangat dewasa sekali kalau kita ingin bercerita tentang sejarah bangsa negara kita, sejarah keberadaban negara kita, mungkin dari turun-temurun cerita-cerita tentang keberadaan bangsa negara kita ini dari satu kerajaan-kerajaan. Dan tentunya juga ya, manusia kita ini sebenarnya adalah manusia yang tadinya waktu diciptakan Tuhan itu berada di Taman Eden di sebelah timur Irak kalau tidak salah tempatnya, di sebelah timur dari garis utara sebelah timurnya. Nah, di sana terjadi penciptaan oleh Tuhan tentang manusia, dan manusia itu berketurunan, disuruh oleh Tuhan bahwa diciptakan Tuhan antara perempuan untuk menghasilkan, untuk memenuhi seluruh bumi ini. Tetapi setelah manusia mendengar untuk perintah beranak cucu dan berkuasa atas bumi ini dan berkembang biak untuk memenuhi isi bumi ini, tetapi dalam kurun waktu kehidupan manusia, mereka ada salah satu melanggar tentang perintah Tuhan. Akibat melanggar perintah Tuhan, manusia itu dihukum, yaitu akan mengalami kematian. Yang tadinya hidup sesuai firman Tuhan, mereka hidup senang, sukacita di Taman Firdaus,
di mana Allah membuat taman untuk manusia ada, manusia tinggal. Dari seluruh penjuru bumi ini, ciptaan yang paling mulia yang diciptakan Tuhan adalah manusia, dan ditaruh di tempat yang ada di padang dekat padang gurun sana. Di samping itu ada antara Irak kalau tidak salah ya tempatnya. Di sebelah timur di situ Taman Eden. Di situ ada sungai yang mengalir Tigris dan Efrat. Sungai Tigris ada dan Gihon, ada 3 sungai. Dari sebelah timur utara itu manusia ditempatkan, ada 3 sungai yang mengalir, Tigris, Efrat, dan Gihon. Dan di dalam tahun itu terjadi penawaran antara iblis dengan manusia, karena iblislah yang merayu manusia untuk melawan perintah Tuhan. Setelah itu manusia jatuh dalam dosa, manusia dibawa kutukan dosa, terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan untuk Tuhan. Manusia berontak, melawan, mencuri, membunuh, terjadi yang tidak benar karena manusia dekat dengan iblis dan hidup di lingkungan di dalam penguasaan iblis. Karena alam yang maha tahu, tetapi dia tidak bisa untuk memproteksi secara konkret ke manusia, karena manusia diberikan hak bebas untuk menerima baik dan yang tidak baik. Sebenarnya kalau mau dipandang sebagai manusia bisa melihat yang ini melawan. Tetapi karena ada godaan daripada iblis, rayuan dari iblis, sehingga manusia melakukan perintah iblis, melakukan kehendak iblis, akhirnya terjadi penumpahan darah, segala macam pembunuhan, apapun macam yang tidak menyenangkan untuk Tuhan dan bagi manusia. Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, jatuh dalam penguasa dunia ini untuk secara kehidupan manusia itu yang selalu diganggu dan diinfus untuk tidak melakukan hal yang benar. Itulah dari iblis semuanya. Kita tahu sekarang setelah kita manusia berkembang ke seluruh dunia, kita tahu kita ada sekarang dalam penguasa memang si iblis. Tapi 2000 tahun yang lalu Tuhan telah datang di Israel sana, membebaskan manusia dari kutuk dosa, dihancurkan tentang perbuatan dosa, hukuman untuk manusia. Dengan salib Kristus kita diselamatkan. Semua orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Dan berita tentang keselamatan itu berkembang sampai ke seluruh dunia, sampai di negara kita. Dan proses negara kita sudah beribu-ribu tahun sampai di Indonesia sini, dari kerajaan terbentuknya, dari keluar dari dari tempat untuk berhidup berketurunan di setiap pulau, setiap tempat berketurunan, dalam konteksnya memenuhi seluruh dunia ini. Nah, kita tahu kita hidup di bangsa Indonesia, kehidupan kita tentunya juga bangsa kita, negara kita suka untuk kita berbuat baik buat bangsa kita, berbuat baik buat negara kita. Karena kalau kita berbuat jahat pasti kita akan kena hukum, dan teori hukuman kepada Allah, kepada manusia itu sudah menjadi sistem dalam kehidupan manusia, bahwa kita tetap harus mengetahui tentang hukuman apabila kita berbuat salah buat negara kita, bangsa kita. Dan itu sudah terjadi pada awalnya di zaman pada waktu Adam dan manusia pertama dijadikan. Jadi sistem hukuman terjadi juga di bangsa kita. Jika kita berbuat salah kepada orang lain, atau berbuat tidak baik kepada orang lain, kita juga akan kena pasal hukum karena kita mengganggu, kita merugikan orang lain. Nah, yang paling kita harus lakukan adalah berbuatlah baik, berbuatlah perkara yang berguna buat pribadi dan orang lain, dan itu
yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan juga nanti pemimpin kita. Dan kita melakukan yang tugas yang baik. Jika kita melakukan tugas yang tidak baik, maka hukuman itu akan datang kepada kita. Dan kita mungkin mungkin tidak bisa berkarya, kita tidak bisa berekspresi lagi, tidak bisa menghasilkan satu kehidupan yang lebih lagi daripada yang kita inginkan, seperti kita bisa nyaman, kita bisa hidup menikmati semua waktu dan kesempatan yang ada yang disediakan oleh Tuhan, oleh bangsa kita ini. Kita bisa bercengkerama dengan orang lain, bisa bertukar pikiran, bercanda. Kalau kita berbuat salah, pasti kita ada di dalam hukuman, pasti di penjara. Kita bisa, tapi kita terkungkung dengan otak, cara berpikir kita secara fisik, kita berada di sana. Jadi bagi saya dalam cerita saya ini, bahwa di mana saja kita berada, kita lakukan hal yang baik. Karena sudah ada hukum yang mendasari kehidupan kita. Kalau kita melakukan kesalahan, entah kita merugikan orang lain, merugikan bangsa negara kita, merugikan keluarga kita, merugikan sesama kita, itu merugikan kita dalam pekerjaan kita, perusahaan kita, atau di tempat manapun, itu sudah ada hukum yang akan kita melihat kita dan akan membuka untuk kita kena dari hukuman, mungkin kesalahan apapun yang akan terjadi. Jadi bagi saya, marilah kita teman-teman semuanya mengetahui dengan jelas arti tentang kesempatan yang baik, hidup yang baik, dan hidup yang tidak baik. Kita harus melihat, dan yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa melakukan cara hidup yang baik dalam kehidupan nanti, baik saat ini ataupun nanti. Di semuanya ada hal-hal yang harus kita ketahui, kita harus mengerti tentang cara hidup dalam suatu negara, suatu bangsa, dari mana kita bermula, dari mana kita berasal. Kita harus tahu cara hidup itu, cari tahu asal hidup kita, dari mana kita diciptakan, bagaimana, dari tempat mana. Jadi itu akan mewarisi pikiran kita tentang sistem hidup baik dan hidup yang tidak baik, di mana kita berada. Dan cerita ini juga saya tahu hampir semua juga orang sudah tahu, sudah belajar tentang kehidupan, dan itu secara fakta semua sudah pasti mengetahui. Dan harus kita belajar, harus sampaikan supaya banyak orang juga tahu asal mula kita dan bagaimana kehidupan kita dijamin berdasarkan undang-undang dan Pancasila sebagai ketentuan hidup di dalam suatu negara. Oleh sebab itu, bagi teman-teman sekalian, silakan berkarya, silakan berbuat baik, maju tak maju, dan lakukanlah yang terbaik buat kita, keluarga kita, dan sama kita, buat bangsa kita. Sampai di sini dulu sedikit cerita bagi saya. Mudah-mudahan ini akan menambah ilmu pengetahuan atau cara berpikir untuk kita hidup bagaimana caranya. Pastilah carilah yang baik, bukan yang jahat. Oke, terima kasih, untuk sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Perhatian atau masuk komentar silakan, mau suka like silakan, itu terserah kepada Anda. Dan biar Tuhan selalu memberkati kita di mana saja kita berada dalam melakukan hal yang baik. Ya, terima kasih, sampai jumpa.